Ke perkembangan terkini kasus Verdi Sambo, tim khusus Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap Putri Chandrawati dan asisten pribadinya. Susi menggunakan alat tes kebohongan atau lie detector. Namun demikian hasil pemeriksaan bersifat pro justisia dan tidak bisa diumumkan kepada publik. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Polisi Dedi Prasetyo mengatakan pemeriksaan menggunakan alat tes kebohongan atau lie detector atau poligraf terhadap Putri Chandrawati dan Susi sudah dilakukan Selasa 6 September. Tes dilakukan oleh Puslap 4 Polri untuk menguji keterangan Putri yang berubah-ubah terkait dugaan pelecehan seksual yang menimpanya. Dedi mengatakan lie detector milik Puslap 4 Polri yang dibeli pada 2019 di Amerika sudah tersertifikasi dan terverifikasi dengan tingkat akurasi 93%. Meski begitu, Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo enggan mengungkapkan apakah Putri Chandrawati berkata jujur atau pemeriksaan yang berlangsung karena hasil pemeriksaan merupakan kewenangan penyidik. Untuk hasil lie detector atau poligraf ya, yang sudah dilakukan kemarin terhadap saudari PC dan juga saudari S sama. Ya, hasil poligraf setelah saya berkomunikasi dengan Puslap 4 dan juga operator poligraf bahwa hasil poligraf atau detektor itu adalah pro justisia. Tapi hasilnya diserahkan ke penyidik. Ya, penyidik yang berhak mengungkapkan kepada teman-teman. Termasuk nanti penyidik juga akan menyampaikan ke persidangan. Sementara itu berbeda dengan Putri Chandrawati, istri Verdi Sambo yang tidak ditahan karena alasan masih mempunyai balita. 3 ibu yang mendekam di sel rutan kelas 1 Makassar, Sulawesi Selatan harus menjalani hukuman sambil merawat anak mereka. Salah satunya bahkan harus merawat anaknya yang baru berusia 10 bulan di balik jeruji besi. Kita saksikan bersama laporan khas redaksi. Sejak ditetapkan sebagai satu dari 5 tersangka pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat, sosok Putri Chandrawati hingga kini belum juga ditahan. Hal ini karena kuasa hukum PC mengajukan penangguhan penahanan kepada Polri setelah pemeriksaan pada 31 Agustus lalu. Mulai minggu depan. 2 kali seminggu. Harinya ya terbebas lah. Namun, kisah berbeda harus dialami 3 orang ibu yang mendekam di balik jeruji rutan kelas 1 Makassar, Sulawesi Selatan. DN, terpidana kasus penggelapan, harus merawat 2 anaknya yang berusia 2 dan 3 tahun. Sedangkan WA masih memiliki anak yang berusia 1 minggu. Adapun PT, terpidana kasus narkoba, harus merawat anak bungsunya di balik jeruji besi sejak masih berusia 10 bulan. Oh iya, dia mengizinkan Ji. Dengan penjelasan seperti itu, tanggapan Ibu bagaimana saat itu? Ya, bersyukur alhamdulillah karena bisa juga rawatkan aku dengan baik. Ini banyak juga teman-temannya dalam, banyak juga yang ambil. Kalau di luar kenapa Ibu kondisinya? Kalau di luar Pak, nggak bisa masalahnya anakku tinggal di pinggir jalan juga kurang. Dia ikut sama bapaknya di pinggir jalan di tambal bannya. Dalam catatan CNN Indonesia, ada sejumlah kasus yang menimpa warga sipil dan pesohor, mulai dari Angelina Sondah hingga mendiang Vanessa Angel. Mereka tetap ditahan dan menjalani hukuman di penjara meski memiliki anak yang masih kecil. Di rutan kelas 1 Makassar, setiap narapidana bisa merawat anak-anaknya di balik sel sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang pemenuhan hak narapidana, hamil, dan menyusui. Selama proses menjadi napi, rutan ini pun memberi fasilitas asupan gizi dan makanan serta fasilitas kesehatan dari dokter setempat ataupun puskesmas sekitar. Sebenarnya gini ya, kita tidak masalah menerima itu bayi ke dalam rutan, tidak ada aturannya bahwa kita melarang atau tidak memperbolehkan itu bayi masuk ke rutan atau lapas. Tapi juga ada aturannya yang mengatur bahwa bayi ataupun balita
itu boleh berada di rutan sampai berumur 3 tahun. Ya, karena memang dalam undang-undang yang baru ini itu ada batasan sampai berumur 3 tahun. Pasal 62 di situ ya. Hingga kini, Rutan Kelas 1 Makassar membina sekitar 200 napi perempuan. Untuk membekali mereka ketika menghirup udara bebas, berbagai keterampilan dan bimbingan kerohanian diberikan. Tim Liputan CNN Indonesia.